Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu ya, panjang umur, tentunya hari-harinya selalu berkualitas. Di kesempatan video kali ini, Griyo Android akan melanjutkan tutorial seputar perbaikan handphone ya. Baik itu software, hardware, tentunya akan selalu kita update. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, terkhusus untuk para membership ya, yang sudah menyupport channel Griyo Android, tentunya menjadikan saya terus bersemangat ya. Bagi teman-teman yang belum join, belum bergabung di membership, tentunya di situ banyak sekali manfaat, terkhusus untuk para pemula yang pengen terjun di dunia servis handphone. Join di membership, kita gratiskan konsultasi ya, gratis konsultasi baik itu software ataupun hardware seputar perbaikan handphone, baik itu di perbaikan CPU RAM UFS ataupun di kerusakan yang lainnya. Jadi yang pertama gratis konsultasi, jadi join cukup murah ya, 20.000 saja untuk membership. Untuk pelanggan setia nanti saya kirimi bonus kaos kenang-kenangan dari Griyo Android. Kemudian di membership juga sudah banyak diulas video-video tutorial seputar perbaikan CPU RAM UFS, baik itu hardware ataupun software ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan akses video konten-konten seputar perbaikan CPU RAM UFS, baik itu menggunakan alat IC Tech Plus ataupun alat yang lainnya, dan insya Allah selalu kita update seperti itu ya. Oke lur, di sini saya melanjutkan tutorial servis handphone yang kemarin ada requestan dari teman kita. Ini dari apa? Dari fans berat katanya. Ini saya bacakan dulu ya. Ini dari Juara Jokam. Ini dari fans beratmu katanya. Jazakallah khairan Pak. Ya, amin Mas. Saya syukuri, amin. Terima kasih ilmunya. Tolong dibuatkan tutorial pergantian IC menggunakan bor pada IC yang dilem. Sebenarnya ini sudah saya buatkan ya tutorial, tapi di video lama. Yang tentunya kalau video saya yang lama itu ya saya sendiri aja melihat itu ya agak gimana gitu ya. Jadi proses eksekusinya itu masih ya kurang menarik. Dari fans beratmu. Oke, nanti kita buatkan Mas untuk tutorial eksekusi menggunakan bor ya, pergantian IC MMC. Tentunya disimak terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Dan di sini nanti sedikit saya jelaskan tentang
penggunaan UV MMC ya. Di sini ada handphone Oppo F5. Jadi teman-teman jangan melihat tipe handphonenya, tetapi diambil ilmu analisanya ya. Karena nanti bisa diaplikasikan di handphone seri yang lain. Kenapa Mas handphone Oppo F5? Karena adanya Oppo F5 lur. Ini pun saya nanya-nanya teman-teman teknisi di sini. Ini kalau dikirim nanti tidak ada jasa servisnya, jadi cukup bayar harga IC-nya karena untuk kepentingan konten. Jadi ini nanti kita ganti IC MMC-nya dengan metode bor. Tetapi poin terpenting nanti yang ingin saya tekankan adalah bagaimana cara menggunakan UV MMC ya. Jadi tidak semerta-merta hanya proses eksekusinya saja. Kalau proses eksekusi itu menurut saya tidak sulit ya, tetapi metode pemahaman tentang UV MMC itu lebih penting. Oke lur, channelnya dibagikan ke teman-temannya. Videonya disimak terus, jangan di skip-skip biar saya lebih bersemangat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe, dan bila nanti ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini langsung kita buka dulu untuk UV MMC-nya ya lur. Oke, di tangan saya ini ada IC MMC ya. Ini IC MMC ini saya ambil dari mesin bangkai ya. Ini mesin bangkai nanti digunakan untuk melakukan pergantian pada handphone ini ya, untuk Oppo F5 ya. Kemudian untuk teman-teman yang menggunakan soket UV yang putih itu sama saja kalau mau menggunakan yang bawaan MOR yang 13 in 1 atau yang 4 in 1 bebas ya. Cuman yang perlu saya sampaikan, kalau teman-teman menggunakan soket seperti ini ya, soket MOR itu kan di sini ada sudut, di sini ini ada sudut. Biasakan ini kalau di BGA 153 ini digunakan untuk titiknya. Untuk titik IC itu kan ada sudut ya, ada titik. IC ini ada titiknya ya, kelihatan ya, seperti ini ya. Ini ada titik. Untuk BGA 221 teman-teman jangan ikuti titiknya seperti ini, nanti tidak akan connect. Ya, jangan dipasang seperti ini ya. Ini kan sudut di BGA-nya di sini. Titiknya jangan di sini, tetapi ikuti tulisan BGA 221. Jadi dibalik kepalanya. Yang kepala ini yang huruf T ini di bagian tulisan BGA 221 seperti ini ya. Nah, seperti astagfirullah. Nah, jadi ini yang kepala T ini mengarah ke tulisan BGA 221. Jangan ikuti sudut. Nah, kecuali BGA 153, 162 atau BGA 254 itu diikuti sudutnya. Kalau untuk BGA 221 itu arahnya yang kepala T-nya ini diarahkan ke sini seperti ini ya. Kemudian kita ceklek. Ini mohon maaf, saya kamera yang saya tunjuk ini saya gunakan pakai IP ya, jadi agak kurang set jadi agak delay lur, jadi mohon maaf ya. Ini saya stop dulu videonya, saya lanjutkan, saya reset dulu koneksinya ya lur ya, enggak apa-apa ya, karena pergerakan tangan saya ini delay, koneksi internetnya minta di restart dulu ya. Maaf lur, ini tadi sedikit
saya restart dulu modemnya karena pergerakan tangan saya menggunakan kamera yang sini ini kan saya buat koneksi menggunakan IP ya. Jadi modemnya ini sudah beberapa hari tidak saya restart. Tadi saya ngerasa baru setelah rekaman, jadi mohon dimaafkan. Oke, tapi tidak apa-apa, sedikit ada terganggu, tapi tidak masalah. Kita lanjut. Jadi untuk pemilihan BGA itu menggunakan BGA 221. Kemudian kalau teman-teman menggunakan soket yang warna merah, MOR, entah yang 13 in 1 atau yang 4 in 1, yang soket MMC itu pemilihan sudut biar IC-nya bisa terbaca itu jangan salah ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah dipasang kemudian dilakukan identifikasi ya, seperti ini. Ini akan terbaca log full ya. 8 kaki terkoneksi dengan sempurna. Kemudian IC dengan product name RH64MB atau IC yang digunakan adalah KMRH600 ya. Kemudian status RPMB-nya ini sudah terprovisionate atau sering disebut RPMB-nya tidak clean ya, atau not clean. Counternya ini juga belum begitu banyak, ini sebesar 55.000 ya. Dan bootnya ini kebaca boot 1. Berarti ini bisa dipastikan handphonenya ini bekas dari cabutan handphone dengan chipset MediaTek. Nah, ini di handphone Oppo F3, berarti F3 yang MediaTek ya. Karena kita mau menggunakan di handphone Oppo F5, jadi step awalnya itu teman-teman harus pastikan kondisi kesehatan di bagian kontrolernya ya. Untuk mengetahuinya berarti teman-teman lakukan smart report seperti ini ya. Insya Allah sudah paham semua tentang cara ngeklik smart report. Tapi poin di sini yang ingin saya sampaikan, ketika teman-teman nanti membeli IC, saya ulangi, ketika teman-teman pengen membeli IC itu ketika IC itu dilakukan smart report dan movinannya tidak terbaca atau seperti yang saya blok warna merah seperti ini menandakan kalau di bagian kontrolernya itu belum pernah ditulis atau kontrolernya itu masih bawaan dari pabrikan seperti itu ya. Jadi bagus, saya katakan bagus karena belum pernah IC ini urgent seperti itu. IC ini belum pernah di status 90%. Paham ya? Ini real di 10 sampai 20. Jadi ciri-cirinya teman-teman nanti, ciri-ciri ketika membeli IC itu lakukan smart report atau health smart report yang di sebelah sini. Kemudian teman-teman lihat bagian bawah di SLC dan MLC. Jadi kalau di sini tertulis atau tidak bisa terbaca tidak terbaca movinannya, itu bisa dipastikan kalau IC tersebut dalam kondisi belum pernah dilakukan penulisan FFU. FFU itu flash firmware update. Bagian kontrolernya belum pernah diperbaiki. Paham ya? Jadi teman-teman harus memahami ketika mau memasang IC yang di situ tidak baru. Kalau beli di situ cabutan, yang perlu dilihat adalah di bagian smart report, bisa dilihat di bagian SLC dan MLC-nya ya. Jadi SLC itu adalah single level cell dan MLC itu multi level cell. Jadi ada
lognya seperti ini, berapa persentasenya nanti teman-teman bisa lihat. Setelah teman-teman pastikan ini belum pernah tertulis di FFU-nya atau flash firmware update-nya belum pernah tertulis, ya kita perbaiki sekalian, kita tulis sekalian supaya benar-benar counternya ini 100%. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, untuk perbaikan di bagian controller itu hanya memperbaiki di bagian datanya saja, tidak memperbaiki, tidak merubah status apakah IC itu menjadi IC baru atau IC tetap lama. Nah, jadi tidak merubah statusnya, tetap IC itu adalah IC bekas. Paham ya? Jadi ini kita tulis firmware FFU-nya dulu untuk menghapus benar-benar ini kosong semua. Caranya jangan dari sini, jangan dari update firmware MMC. Kalau dari update firmware MMC, nanti kalau di firmware versionnya ini terdowngrade, itu handphonenya akan terjebak di Mufinan. Mufinan itu produk name-nya, produk name yang ini berubah menjadi 000 ya, atau 000 yang ini. Itu namanya terjebak di Mufinan. Jadi solusinya kalau nulis lewat update firmware ini harus minimal sama atau di upgrade. Jadi lewatnya lewat sini, spesial, kemudian di nomor 2 ini kita klik. Nah, di nomor 2 ini kita klik seperti ini, kemudian kita yes. Nanti secara otomatis IC yang mau kita gunakan ini akan terreset semua datanya. Data di controller akan diperbaiki semua. Kita tunggu ya. Videonya jangan di skip-skip, pantengin terus channel Griyo Android. Bagi teman-temanku, sedulurku yang belum join di membership, tentunya banyak sekali video-video yang sudah saya buat, konten-konten yang sudah saya buat seputar perbaikan CPU RAM UFS. Nanti request MMC juga mulai kita jelaskan. Kemudian kita bahas juga studi kasus pergantian CPU, tentunya gratis konsultasi. Oke lur, simak terus ya videonya. Ini videonya saya cepatkan biar tidak memakan waktu ya. Ini sudah tertulis ya, seperti ini ya tandanya ya. Programming CID selesai, kemudian new firmware version 0x02. Ini tidak kita naikkan ya, karena memang kita masih menggunakan backup restore di bagian firmware flashnya, firmware flash controllernya ya. Jadi kita tidak merubah, jadi versinya tetap 0x02 seperti itu. Setelah kita lakukan FFU, kemudian kita lakukan smart report sekali lagi. Nanti teman-teman akan mengetahui perbedaan controller yang sudah dilakukan flash firmware-nya dan controller yang belum dilakukan penulisan pada firmware flash controllernya. Ini kita smart report seperti ini, nanti akan terbaca ya. Di sini untuk Mufinannya ini terbaca semua yang saya blok ya. Jadi kalau teman-teman nanti membeli IC MMC yang statusnya itu bekas, bukan new ya. Kalau new pasti hanya terbaca di bagian single level dan multi level. Nah, ini ya, SLC dan MLC-nya saja. Jadi untuk status Mufinannya itu tidak bisa terbaca, seperti ini. Nah, paham ya? Jadi nanti kalau teman-teman membeli kok status Mufinannya ini sudah terbaca, itu justru tidak bagus. Kenapa? Karena ada kemungkinan status IC-nya itu sudah beberapa kali dilakukan FFU, seperti itu. Sudah beberapa kali dilakukan flash firmware update-nya. Berarti ada kemungkinan IC-nya sudah pernah urgent 90%, seperti itu. Paham ya?
Oke, kalau nanti ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian karena handphone F5 ini menggunakan chipset MediaTek, jadi saya ada dua pilihan. Pilihan yang pertama kita lakukan konfigurasi. Jadi untuk pembacaan booting pertama di secondary bootnya di IC MMC itu kita bisa config menggunakan MediaTek. Caranya diklik sini. Ini kemudian kita klik MediaTek, boleh. Jadi status config-nya ini 0x00 ini boleh tanpa dikonfig maksudnya, atau boleh dilakukan config seperti ini. Kita tulis MediaTek. Jadi dirubah di booting pertamanya adalah boot satunya. Ini kita sudah tulis ya. Kemudian kita lakukan identifikasi. Nah, ini partisi config-nya tertulis 0x48 ya. Jadi 0x48 itu status yang pertama kali dibaca adalah di bagian boot satunya ini. Tapi kalau saya untuk MediaTek terkhusus di F5, F7, F9 dan lain-lain, itu saya lebih seneng tidak saya lakukan config. Jadi ketika sudah saya lakukan FFU, kemudian saya lakukan MMC factory reset seperti ini. Cukup saya kosongi. Nah, jadi cukup saya kosongi seperti ini. Jadi semua saya hapus, erase di bagian part config-nya, bootnya, termasuk di bagian move-in-nya. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita lakukan identifikasi. Kalau saya lebih senang seperti itu, jadi kita tidak perlu melakukan test point. Terkadang kan di handphone-handphone baru itu ada yang tidak support di preloader. Jadi untuk BROM-nya itu harus di switch ke MTK port. Jadi dia harus dilakukan, harus diganggu dulu pergerakan pembacaan first boot-nya. Kalau saya MediaTek lebih senang seperti ini ya, dibuat 0x00. Sudah. Kalau sudah disetting di 0x00, dipasang kemudian dilakukan flashing seperti itu. Kemudian tambahannya untuk chipset MediaTek itu pertama teman-teman yang harus perhatikan ketika melakukan pergantian pada chipset MediaTek, yaitu satu, produk ID harus sama, yaitu yang ini ya, ini produk ID. Cara melihatnya, jadi nanti teman-teman bisa klik di factory image seperti ini. Kemudian teman-teman lari ke tempat di mana teman-teman menyimpan filenya. Misalnya ini Oppo F5. Jadi saya ubah ke Oppo F5 seperti ini. Kemudian saya tentukan tipenya Oppo F5. Ini ya. F5. Sebentar, di mana ini? Ya, ini ya, kelihatan ya, klik, kemudian kita arahkan di filenya seperti ini, contoh ini. Nah, di sini akan menampilkan beberapa support produk ID. Jadi teman-teman ketika mau melakukan pergantian pada chipset MediaTek itu yang pertama pastikan punya stok yang di list oleh pihak tool. Jadi menyamakan permintaan dari si central processor. Central processor itu mau membaca IC yang seperti ini. Nah, IC yang dijelaskan dari produk ID yang ada di dalam preloadernya. Nah, seperti ini ya. Teman-teman harus memiliki salah satu. Kalau tidak punya RH64MB atau KMRH, bisa menggunakan contoh misalnya yang RAM-nya 3 GB misalnya Micron yang ini, atau mau pakai yang ini yang RAM-nya 3 GB boleh seperti itu. Jadi minimal teman-teman mempunyai salah satu dari IC yang di list di sini. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua, status di RPMB-nya. Ini teman-teman bisa lihat status RPMB itu untuk MediaTek tidak membutuhkan clean.
kecuali di beberapa brand ya, seperti Vivo itu ada yang membutuhkan yang not clean. Jadi tidak, untuk MediaTek tidak membutuhkan RPMB yang clean. Kalau Vivo itu justru ketika diganti yang clean itu minta not clean, atau sebaliknya. Kadang ada yang minta yang clean, tetapi lebih banyak yang not clean ya. Statusnya RPMB tidak perlu clean, jadi boleh clean, boleh not clean. Kemudian yang ketiga itu partisi config boleh ditulis atau tidak ditulis. Itu opsional, terserah teman-teman. Kalau handphonenya support flashing menggunakan BROM pembacaan pada preload, berarti boleh ditulis. Jadi nanti paling tekan tombol kayak A3S, A5S, A1K, terus berapa, A12 itu kan tombol bootnya di volume ya. Jadi ketika sudah ditulis boot tinggal ditekan volume atas bawah. Karena ini tidak support di preload, BROM-nya harus terbaca di MTK port, ya kita tidak perlu melakukan penulisan config. Paham ya? Jadi 3 poin untuk teman-teman ketika mau melakukan pergantian IC MMC pada chipset MediaTek, bisa dicatat ya. Yang pertama tadi produk ID harus support, yang kedua RPMB-nya tidak perlu clean. Tapi kalau ada beberapa brand yang minta clean ya dikasih clean gitu loh, tidak saklek. Kemudian yang ketiga, config ini boleh dikonfig, boleh tidak, seperti itu. Kemudian penulisannya itu boleh dump, boleh file official. Kalau pakai official berarti pastikan file yang sudah sering digunakan flashing. Digunakan flashing handphonenya hidup, berarti itu digunakan pergantian IC MMC ya pasti hidup, seperti itu. Paham ya? Jadi sorry saya ralat, ada 4. Yang pertama pastikan file support untuk produk ID, kemudian yang kedua tidak membutuhkan RPMB yang clean, kemudian yang ketiga itu boleh dikonfig atau tidak, itu opsional tergantung status pembacaan BROM-nya. Kemudian yang keempat itu filenya. File ini pengaruh ketika teman-teman bisa melakukan flashing hidup, pernah ngeflash handphone A hidup dengan file itu, berarti file itu juga bisa digunakan untuk pergantian MMC. Paham ya? Oke, disimak terus videonya, jangan di skip-skip. Kita langsung handphonenya ini. Kita langsung buka dulu handphonenya, kita bor sesuai request teman kita supaya melakukan pergantian menggunakan bor, karena mungkin belum lincah proses eksekusi ya. Tapi tidak apa-apa, kita eksekusi, kita pindah ke layar mikroskop dulu ya.
Setelah kita rapikan, kita identifikasi dulu lur. Jadi untuk memastikan produk ID-nya itu support, cocok, itu ketika kita masukkan file kan nanti akan terbaca ya seperti ini ya. Jadi tinggal teman-teman lakukan identifikasi. Untuk settingannya seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, itu kepakai semua ya. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan pembacaan di bagian controller, jadi teman-teman harus mempunyai 1 kredit di sini ya. Ini jangan lupa. Jangan pakai bypass eksternal, contohnya pakai MCT atau pakai yang lain. Jadi direkomendasikan teman-teman mempunyai kredit minimal 1. Kredit ini tidak berkurang ketika kita melakukan eksekusi, mau identifikasi, mau flashing, mau merubah config, itu tidak mengurangi kredit. Jadi teman-teman cukup sekali beli ya kalau untuk MediaTek. Tapi kalau untuk Qualcomm ya tergantung dari servernya, seperti itu ya. Bypass dan custom loadernya dicentang agar nanti bisa kita membaca di bagian controller. Setelah kita tentukan file, kemudian kita lakukan identifikasi seperti ini ya. Ini tidak perlu kita tombol boot karena kita tidak melakukan config ya. Jadi confignya dibuat 0x00, jadi secara otomatis akan terbaca. Ini saya ulang ya. Duh, sebentar lor, apa drivernya ya, sebentar saya cek dulu. Harusnya terbaca bagus. Atau kita bisa coba tanpa menggunakan ini dulu lur, tanpa menggunakan custom loader dulu ya. Kita tes dulu ya. Ini juga bisa sama, kita tidak lakukan bypass dulu. Coba kita tes dulu. Cuman perbedaannya nanti di lognya untuk pembacaan stack boot stack 1 dan stack 2 nya tidak terbaca. Ini contohnya seperti ini ya. Ini loading agak lama karena dia membaca isi di dalam partisi IC yang ada di dalam handphonenya. IC programnya ada isinya apa enggak, seperti ini. Kalau teman-teman pengen memperhatikan benar-benar nanti ketika melakukan identifikasi di bagian pojok kiri bawah itu ada connection. Nah ini kalau menjumpai seperti ini teman-teman jangan panik ya. Ini memang handphonenya ini tidak ada datanya, jadi tidak bisa dibaca karena memang tidak ada isinya. Ini sudah kebaca ya, boot 1, boot 2, RPMB, kemudian user. Cuman ini menginformasikan sebatas di storage-nya. Controller tidak bisa diakses. Kenapa? Karena bypass dan custom loadernya tidak terchecklist. Sekarang kita coba gunakan metode yang custom loadernya kita checklist ya, biar teman-teman nanti tahu perbedaannya. Di sini stack satunya kebaca, kemudian membaca stack 2, dan yang ketiga ini otomatis membaca semua isinya ya, tapi partisinya tidak terbaca. Kenapa ya? Karena handphonenya belum dilakukan flashing. Kemudian config-nya juga berubah, config-nya masih 0x00 karena tadi memang kita tidak lakukan config ya. Nah, seperti itu. Berarti bagaimana Mas? Ya kita tinggal lakukan flashing. Ini contohnya, ini RPMB-nya clean ya, karena kita tadi lakukan update firmware seperti itu ya. Tinggal kita tentukan filenya seperti ini, kemudian kita tulis. Tapi pertama kali tertulis nanti tetap harus kita
tulis di bagian Oppo Custom-nya. Kalau tidak ditulis bagian Oppo Custom, nanti banyak fitur yang tidak bisa jalan. Contohnya seperti kamera, atau kadang tuh ya not charging seperti itu. Jadi selesai di flashing harus ditulis dulu Oppo Custom-nya. Ini auto rebootnya saya tidak checklist ya. Nanti ketika ini saya checklist, secara otomatis handphonenya melakukan config. Dan secara otomatis kalau nanti saya mau akses, saya harus melakukan test point seperti itu. Paham ya? Jadi perbedaannya ketika IC itu di setting boot dan tidak di setting boot, teman-teman harus tahu perbedaannya. Setelah terbaca seperti ini, tinggal kita lakukan flash. Ya, ini ditunggu sampai selesai. Videonya saya cepatkan, jangan di skip-skip, pantengin terus channel Griyo Android. Bagi teman-temanku yang belum join bergabung di membership, tentunya banyak sekali kemanfaatnya, gratis konsultasi. Di dalam membership juga sudah kita ulas konten-konten yang membahas tentang pergantian CPU RAM UFS, penggunaan alat UFS, IC Tag, GC, dan tentunya nanti menyusul alat-alat yang lain ya. Oke lur, pantengin terus channel Griyo Android, videonya saya cepatkan. Ini saya sembunyikan dulu ya kegantengan saya, biar tidak mengganggu. Setelah kita lakukan flashing komplit seperti ini ya, ini tidak auto reboot ya, karena di sini tidak saya checklist. Tujuannya tidak saya checklist supaya saya tidak perlu melakukan test point ya. Nanti repot, saya harus connect ke test point. Jadi langsung saya identifikasi. Tujuannya untuk membaca apakah ROM-nya sudah komplit. Seperti ini ya. Nah, di sini secara otomatis partitionnya sudah berubah menjadi 0x48 ya, sudah berubah ya. Kontrolernya bisa diakses lewat USB seperti video yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian di sini ini Oppo Custom-nya dan NVRAM-nya tidak masuk ya, karena memang bawaan dari file official itu tidak menyertakan Oppo Custom, jadi kita harus tulis manual. Dan NV karena IC posisi datang itu sudah tidak bisa diakses ya, mau tidak mau kita selesai nanti flashing tulis IMEI, berarti harus setelah tulis Oppo Custom berarti harus ditulis IMEI seperti itu ya. Jadi masih mempunyai PR 2, yaitu yang pertama melakukan penulisan pada Oppo Custom, dan yang pertama melakukan penulisan pada Oppo Custom, kemudian yang kedua melakukan penulisan NV. NV ini bisa kita lakukan menggunakan tool-tool yang sudah support ya, mau pakai DFT, TR Tool, Pandora, dan lain-lain seperti itu ya. Tapi ini cukup nanti saya tulis di bagian Oppo Custom-nya saja. Nah, Oppo Custom itu fungsinya untuk apa? Untuk seri-seri F5, F9, F7. Kalau Oppo Custom-nya itu tidak tertulis, biasanya tidak bisa masuk menu. Kalau di F5 itu bisa masuk menu biasanya, cuman touchscreen-nya macet, atau kadang kameranya tidak berfungsi, atau kadang kameranya kebalik, atau kadang di charger not charger. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi tinggal kita checklist Oppo Custom seperti ini, kemudian kita tulis menggunakan Oppo Custom yang sudah tersedia ya di Oppo. Kemudian karena ini F5 ya, kita tulis
punyanya F5. Ini Oppo Custom. Ini hanya saya ambil di bagian Oppo Customnya saja, karena saya tidak melakukan backup pada partisi yang lain ya. Oh sorry, tinggal karena seperti ini ya, kita tinggal open seperti ini ya, sudah terchecklist. Perhatikan yang lain ada checklist enggak? Kalau ada checklist nanti error, jadi tulis seperti ini kemudian kita tulis read seperti ini. Seumpama nanti kita tulis Oppo Custom terjadi getar, tinggal dilakukan flashing ulang. Ini sudah masuk ya, Oppo Custom hanya sebesar 1 MB, kemudian kita lakukan identifikasi sekali lagi. Nah, di sini Oppo Customnya sudah aman, tinggal penulisan NV. Nah, paham ya? NV ini berarti berpengaruh di sinyal, kemudian berpengaruh di baseband, kemudian pengaruh di image, seperti itu ya. Ini sekarang kita reboot, kita nyalakan. Ini kita bisa lihat log seperti yang saya blok. Partisi config-nya oke. ROM-nya komplit kecuali NV, karena NV memang belum kita tulis karena kita tidak mempunyai backup. Jadi mau tidak mau nanti kita harus lakukan penulisan IMEI. Tetapi mohon maaf, untuk penulisan IMEI tidak saya sertakan di video ini ya, karena memakan waktu yang cukup lama. Oke lur, pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Bagi teman-teman yang belum join di membership, silahkan join di membership. Tentunya banyak sekali manfaat, banyak sekali konten-konten yang sudah saya buat ya. Ini saya charging dulu, sepertinya baterainya kosong. Ini sudah nyala Oppo. Baterainya habis. Ini tinggal kita tunggu, kemudian kita tulis emailnya. Tetapi mohon maaf, untuk penulisan email tidak saya sertakan dikarenakan videonya terlalu panjang. Jadi nanti teman-teman kalau ada kendala saat proses pergantian ya monggo silahkan inbox, insya Allah siap dibantu ya. Ini sudah masuk ya, sudah masuk. Tinggal kita nek-nek aja seperti ini, skip aja karena handphonenya sudah bisa masuk ke menu. Oke lur, mungkin sampai di sini videonya karena sudah terlalu panjang. Sorry lur, salah, bintang pagar 813 pagar ya, seperti ini ya, jadi biar cepat konfignya. Jadi nanti tinggal kita lakukan penulisan email. Ini kan tidak keluar emailnya ya, pasti nol ya. Nah, kemudian basebandnya juga pasti tidak diketahui ya. Oke, mungkin videonya saya cukupkan sekian. Untuk teman-temanku, sedulurku yang belum join bergabung di membership, banyak sekali manfaat, tutorial seputar perbaikan CPU, RAM, UFS, gratis konsultasi. Kemudian untuk file, misalnya perlu file dan saya punya, kalau tidak sulit paling jasa upload. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebentar lur, kegantengan saya kelihatan dulu ya, karena mau pamitan kok. Oh iya. Untuk bulan Februari, untuk teman-temanku, nanti membership kita lakukan live streaming, sekalian kita bagi-bagi giveaway. Bagi pelanggan setia yang belum mengirimkan alamat, silahkan kirimkan alamat di nomor admin ya.
kita kirimi kaos lur. Kenang-kenangan dari Griyo Android. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf videonya terlalu panjang, jangan dilihat dari tipe handphonenya, tetapi kita ambil step ilmu step by stepnya, karena bisa diaplikasikan di seri-seri tipe kakak-kakaknya, seperti itu. Oke lur, pantengin terus channel Griyo Android. Sekiranya saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.